Maaf, saya bukan ingkar hadis, tapi dalam pikiran saya ini kelihatannya ini gara-gara hadis ini banyak bertentangan dengan umat Islam. Seperti itu, Bu ya. Sekarang sudah banyak berkembang kelompok-kelompok umat Islam yang seperti tadi itu meragukan hadis. Pendapat saya, silakan kita berdialog di sini. Mangga para ketua MUI, mufti, ya tokoh agama, silakan datang, kita buka dialog terbuka semuanya. Akan saya buktikan semuanya, gitu kata. Akan saya buktikan semuanya, gitu kata. Maaf, Salam saya bukan ingkar hadis, tapi dalam Salam pikiran saya ini dalam nama Tuhan Yesus kelihatannya Kristus kita semua. ini gara-gara hadis sekalian, ini pada video kali ini banyak kita akan bertentangan dengan mendengarkan umat suatu Islam. Seperti itu, Bu ya. pengajian Sekarang atau sudah ceramah banyak ya dari Kiai Haji Buya Sakur, teman-teman sekalian, yang tentu saja umat ini Islam masih yang relevan juga seperti dengan tadi apa itu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Saiful meragukan Ibrahim ya, bahwasanya hadis itu yang merevisi disebutnya sesuatu hal yang golongan tidak ingkar relevan untuk zaman sekarang. Jadi itu tidak mengakui hadis. wajib hukumnya dan Jadi diharuskan, hanya sehingga kan Al-Quran orang saja. tidak salah mengartikan Dada. tentang ajaran Pertama agama. kali Nah, demikianlah yang Kiai Haji Buya Sakur ini tidak menerima ya, seperti hadis itu hadis-hadis yang begitu mengerikan dan juga Presiden ayat-ayat Gaddafi. yang mengerikan ya. Jadi Presiden tidak ada salahnya Libya ketika itu tidak harus terima hadis. Sehingga direvisi menjadi geger supaya itu dunia relevansi Islam. di zaman sekarang tapi ini, sehingga konsekuen. kesannya itu Kalau agama Anda tidak ya setuju dengan tidak pendapat saya, silakan ya kita berdialog mengerikan ya di sini, dan di tidak Tripoli, di menakut-nakuti. Nah, oleh karena teman-teman Mangga. sekalian, ini para ketua ceramah-ceramah MUI, Kiai Haji mufti, Buya Sakur ya, ini tokoh banyak agama, tidak disukai silakan dan datang, banyak kita tidak buka diterima dialog oleh terbuka semuanya. MUI Akan saya dan buktikan juga semuanya, ulama-ulama gitu yang kata lain. saya. Nah, kali ini Kiai Haji Buya Sakur itu dia memberikan Tiketnya tantangan debat saya kasih, yang tidak pulang setuju, pergi. yang tidak terima, boleh datang, Hotelnya saya didiskusikan sediakan. supaya Saya kasih makan yang dibongkar enak-enak, semuanya, saya kata hormati. Kiai Haji Silakan Buya datang ke Sakur. sini. Nah, Yuk, teman-teman kita sekalian, bicara seperti apa tentang, ceramahnya ini? Mari kita langsung saja simak sunnah berikut Rasulullah ini. Maaf, saya bukan ingkar hadis, tapi dalam pikiran saya ini kelihatannya ini gara-gara hadis ini banyak bertentangan dengan umat Islam. Seperti itu, Bu ya. Sekarang sudah banyak berkembang kelompok-kelompok umat Islam yang seperti tadi itu meragukan hadis yang disebutnya golongan ingkar sunnah. Jadi tidak mengakui hadis, jadi hanya Al-Quran saja. Sudah ada pertama kali yang tidak menerima hadis itu Presiden Gaddafi, Presiden Libya, itu tidak terima hadis, sehingga menjadi geger dunia Islam. Tapi Gaddafi konsekuen. Kalau Anda tidak setuju dengan pendapat saya, silakan kita berdialog di sini, di Tripoli, di Libya. Mangga para ketua MUI, mufti, ya tokoh agama, silakan datang, kita buka dialog terbuka semuanya. Akan saya buktikan semuanya, gitu kata-kata. Tiketnya saya kasih, pulang pergi. Hotelnya saya sediakan, saya kasih makan yang enak-enak, saya hormati. Silakan datang ke sini. Yuk kita bicara tentang sunnah Rasulullah ini. Ya artinya sampai sekarang banyak. Sekalipun waktu itu Gaddafi masih sendirian ya, tapi sekarang sudah mulai banyak yang mengingkari sunnah. Nah, pendapat saya secara subjektif tentunya ingin mengatakan, apabila hadis itu kita tolak sebagai sumber hukum, sumber peradaban kita, hanya Al-Quran saja, hadis tidak dipakai, peradaban kita ambruk. Jujur aja, peradaban kita yang kita bangun ini ambruk sudah semuanya. Karena semua kajian fikih, tasawuf segala macam semua hadis masuk ini.
Kalau itu dia ditolak, ya ambruk semuanya, ya kita bakar semua, kita vitamin semuanya. Itu menjadi persoalan. Ya, jadi artinya bagi saya bukan menolak hadis secara keseluruhan, ditolaknya semua. Ya kalau ada hadis-hadis yang tidak rasional, bukan ditolak, tapi dilakukan reinterpretasi, ditafsirkan ulang supaya sesuai dengan tuntutan zaman ini, supaya relevansi Islam ini sampai hari ini tetap relevan. Jadi kita tafsirkan ulang begitu, seperti yang sudah saya coba untuk masalah potong tangan itu, asyariku wasadaqatu faqta'u, itu mah kita tas ulang, kota itu tidak mesti dipotong tangannya, artinya dihindari ya supaya pencuri itu tidak berulang-ulang melakukan kejahatannya, ya, cukup di penjara, nggak usah dipotong tangannya, kan semacam itu. Jadi artinya dalam pikiran kita sekarang kan berbeda, mengerikan sekali. Dan itu kan hukuman-hukuman fisik semacam itu yang ada. Nah, artinya bahwa banyak hadis-hadis yang sesungguhnya dalam kutip bukan ditolak, coba diinterpretasikan ulang. Jadi artinya bahwa tidak bisa dihindari. Seperti hadis yang Sahih Bukhari itu, di dalam Bukhari-nya ada, barang siapa yang bunuh cecak malam Sabtu, itu nanti dapat pahala yang besar, bisa masuk surga. Masuk akal nggak? Ya iya kan gitu. Jadi artinya ya banyak sekali hadisnya. Yang minggu kemarin juga saya ceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam. Wa idza laqitum ahadahum fit tariqi fadarruhu ila adyaqihi. Yang artinya apabila kamu jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Jangan, assalamualaikum, nggak boleh kata Nabi. Wa idza laqitum ahadahum fit tariq, bila kamu ketemu salah seorang di antara mereka Yahudi Nasrani di jalan, fadarruhu ila adyaqihi, dipepetin aja sekalian. Bayangkan sampai kejebur di got comberan. Anda tega melihat Nabi Anda seperti itu? Iya kan? Nah itu kita tidak menolak, coba kita tafsirkan. Ya artinya bahwa ya sudahlah, itu mungkin Nabi mengatakan itu pada zaman terjadi konfrontasi, perseteruan. Ya, saya juga tidak menyalahkan para ulama dulu yang mengharamkan dasi, mengharamkan sekolah SMP, mengharamkan sekolah SMA, ya, mengharamkan pakai celana. Karena waktu itu sedang berkonfrontasi dalam perjuangan mengusir Belanda dari negeri ini. Jadi sifatnya hanya kondisional. Jadi jangan dianggap sebagai universal, kapan saja begitu. Mungkin penafsiran semacam itu maksud saya. Tetapi yang dimaksudkan tadi, kenapa tidak Al-Quran dulu? Ya memang dalam kodifikasi hukum Islam, sumber hukum Islam itu disepakati para ulama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Itu 4 sumber hukum dalam Islam itu. Jadi pertama Al-Quran, kalau nggak ada ya hadis. Ya Al-Quran dulu, bukan hadis dulu, Al-Quran dulu. Nah bahkan kalau hadis bertentang Al-Quran, yang dikalahkan ya hadisnya dong. Kayak semacam itu, bukan Al-Qurannya.